Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Kamila dengan NIM 24041450055. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yang saya buat untuk memenuhi proyek pemrograman berbasis objek. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya terlebih dahulu, dimulai dari codingan koneksi. Di koneksi ini digunakan untuk menyambungkan MySQL atau XM atau database yang kita buat untuk disambungkan ke codingan kita. Di sini dimulai dari open connection dan untuk memanggilnya menggunakan get connection. Di yang kedua ada login dengan cara dibuka dengan open connection untuk membuka MySQL yang sudah kita buat dan dipanggil dengan get connection. Di sini koneksi memanggil database users untuk melakukan login. Jika tidak ada open connection, maka perintah select tidak jalan. Selanjutnya ada dashboard. Di dashboard ini ada yang namanya open connection untuk membuka SQL. Di sini di dashboard saya menambahkan total transaksi, total kategori, total produk, dan total pelanggan. Dan di sini ada tombol checkout, tombol data pelanggan, kategori dan produk, dan laporan. Di sini untuk melakukan hitung total transaksi menggunakan select count untuk menghitung semua total yang ada di database transaksi. Sama dengan total barang dan total kategori dan total pelanggan. New pelanggan, new pelanggan.show itu digunakan untuk memanggil file pelanggan. Di sini selanjutnya kita akan membuka file pelanggan. Di file pelanggan ini sama seperti yang tadi menggunakan open connection untuk memanggil membuka MySQL di coding kita. Ada refresh pelanggan. Refresh pelanggan ini agar tabel yang kita buat ke refresh menggunakan select from pelanggan agar tabel yang ada di tabel pelanggan di database masuk ke dalam tabel yang ada di desain kita. Di sini ada simpan pelanggan untuk menyimpan pelanggan menggunakan insert into, menggunakan set string. Set string ini kita dapatkan dari database. Eh, kita dapatkan dari txt txt ini dan dimasukkan ke database pelanggan sesuai kolom yang telah dibuat. Ada update pelanggan. Di sini eh, nama txt name digunakan untuk mengupdate nama. Dan kedua, txt num digunakan untuk mengupdate nomor HP. Delete from pelanggan digunakan untuk menghapus pelanggan yang ada di database. Sedangkan tampil data digunakan untuk mencari database yang ada di tabel. Cara memanggilnya cukup dengan menggunakan void ini langsung disalin ke sini dan ditutup dengan titik koma. Selanjutnya saya akan menunjukkan ke tabel kategori. Tabel kategori digunakan untuk membuat kategori, mengedit kategori, dan menampilkan kategori. Di sini coding kategori hampir sama, menggunakan insert into kategori untuk
menyimpan kategori. Sedangkan menggunakan update digunakan untuk mengupdate kategori. Sama seperti tadi juga, open connection digunakan untuk membuka SQL, sedangkan get connection digunakan untuk memanggil SQL. Di sini ada set text string value of ID kategori, set text get string of name kategori. Digunakan untuk agar teks TID dan username dapat kita dapatkan dari database. Dan reverse tadi digunakan untuk mengupdate tabel. Selanjutnya ada tabel produk. Di tabel produk digunakan untuk mengedit, menambah, dan menghapus, dan juga menampilkan produk. Di sini, sama seperti tadi juga, menggunakan open connection untuk membuka SQL, dan refresh untuk merefresh data, merefresh tabel, sedangkan edit set enable false ini digunakan untuk agar tombol edit tidak bisa digunakan sebelum dipanggil. CMBKT merupakan fungsi combo box untuk kategori. Dia digunakan untuk agar kategori muncul di dalam combo box ini. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik manual kategori karena kategori udah ada. Simpan untuk menyimpan produk-produk yang sudah kita simpan. Edit digunakan untuk mengedit produk yang sudah kita simpan, sudah pernah kita simpan. Sedangkan delete digunakan untuk menghapus produk yang nggak perlu kita gunakan lagi. Tampil data digunakan untuk menampilkan data atau mencari data yang ada pada database kita. Ini merupakan set codingan untuk agar combo box yang sudah kita buat tadi menampilkan nama juga, tidak hanya menampilkan ID. Biasanya yang kita buat itu hanya menampilkan ID, sedangkan ini kita bisa membuatnya untuk menampilkan nama juga. Selanjutnya ada tombol form transaksi. Di form transaksi ini saya menggunakan dua tabel database, tabel detail order dan tabel detail order. Detail order digunakan untuk menambahkan menu-menu yang akan kita beli. Sedangkan tabel order digunakan untuk data-data pembelian. Di sini saya menggunakan coding grand total di, dibuat agar nol subtotal, dan totalnya juga dibuat nol sebelum dimulai. Dan quantity dibuat dalam set satu agar pembelian langsung ke satu. Refresh transaksi digunakan untuk merefresh tabel transaksi. Load pelanggan digunakan untuk menambahkan combo box nama pelanggan agar kita tidak usah perlu mengetik manual lagi nama pelanggan karena sudah ada tabel pelanggan pada database kita. Sedangkan load produk juga digunakan untuk membuat combo box produk agar kita tidak perlu mengetik manual lagi karena sudah ada pada database kita. Di sini ada eh, fungsi keranjang digunakan untuk memasukkan data-data yang kita masukkan di sini dan masuk ke dalam keranjang, tabel keranjang. Subtotal digunakan untuk fungsi agar subtotal yang kita buat di sini bisa langsung otomatis tertotal. Edit baris digunakan untuk mengedit baris-baris pada tabel keranjang. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba nggak jadi,
tiba-tiba nggak jadi beli, bisa dihapus. Hapus baris dan simpan transaksi, sama seperti yang tadi. Ini tabel keranjang merupakan fungsi untuk membuat header pada tabel keranjang. Di sini selanjutnya ada tabel cetak. Tabel cetak digunakan untuk mencetak semua data yang sudah kita buat. Menggunakan fungsi refresh yang sudah kita buat tadi dan memanggil ulang fungsi refresh dan menggunakan fungsi cetak. Di sini sudah kita buat print modenya normal, headernya eh, nggak pakai header dan pakai footer. Footernya menggunakan peg 0 number integer. Sama seperti yang lain, tabel cetak menggunakan fungsi panggilan dari sebelumnya. Seperti kalau tabel cetak kategori menggunakan fungsi panggilan refresh pada kategori. Sedangkan yang lainnya juga seperti itu. Baiklah, kita coba saja terlebih dahulu. Kita mulai dari login. Kita run dulu. Kita masukkan password yang sudah kita buat. Baiklah, saya akan melakukan login ke aplikasi saya terlebih dahulu. Di sini, saya akan masuk ke dalam sini. Di sini sudah terlihat total transaksi, total kategori, total produk, dan total pelanggannya. Dan saya akan masuk ke pelanggan terlebih dahulu. Di pelanggan ini kita bisa masukkan nama apa saja. Misalnya Dea, nomor HP-nya 088888. Save. Di sini kita bisa lihat buat button hapus dan button edit tidak bisa diaktifkan. Cara mengaktifkannya adalah mencari terlebih dahulu. Contoh, nah kita ganti menjadi 98777. Edit. Ini berhasil. Hapus juga sama. Ya, cari, hapus. Oke, berhasil. Lanjut ke dalam data kategori. Misalnya kita mau menambahkan top up. Save. Data basal disimpan. Sama seperti tadi, kita harus mengaktifkannya dengan cara mencari terlebih dahulu. Cari, kita edit, jadi edit. Save. Terus kita mau hapus. Hapus. Lanjut ke produk. Produk kita buat misalnya capcut. Ini kita bisa memilih kategorinya yang kita buat tadi. Terus tuh harganya kita buat 12.000. Stoknya 10. Save. Nah, caranya juga sama, capcut, cari. Ini yang satu bahan sharing kita kurangi misalnya 5, 6, 10 aja. Ini capcut 1 bulannya. Sudah, mana tadi? Sudah ke update. Dan untuk menghapusnya juga sama. Baiklah, kita langsung Baiklah, langsung kita cek di checkout.
total produk sudah nambah. Baiklah, kita akan mencoba memesan. Ini kita pilih nama customer, terus itu tanggalnya, terus kita pilih yang kita pilih tadi, capcut, yang kita buat tadi capcut. Nih, kita pilih 3. Kita hitung, kita kita masukkan ke keranjang, terus tuh kita masukkan ke keranjang lagi, masukkan ke keranjang lagi, kita save. Kita berhasil disimpan. Untuk melihatnya, untuk, untuk melihat laporan, kita pencet laporan, laporan pelanggan, terus kita cetak. Hmm.